Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan bagian e-commerce ya. Nah, di sini kita akan lihat apa paduannya terlebih dahulu. Saya itu mengambil paduan dari video si mana ya? Abang ini. Bentar kita lihat dibuatkan. Protected. Work today is Bentar sih. 19 kayaknya. An error message we have. Oke. Nah, kita akan mengambil rangkumannya langsung step-step yang dilakukan oleh YouTuber. Sebaiknya saya seluruh step-step pembuatan fitur aplikasi yang dilakukan oleh YouTuber pada sesuai video di atas. Nah, oke. Sebenarnya saya sudah membuatnya. Oke, langsung saja saya tanyakan sebagai pedoman. Pertama itu kita akan membuat nama itu register ya. Nah, kita berikan dulu app, kemudian left wire dan out. Karena kita sudah membuatnya di bagian register. Nah, kemudian kita masuk ke resources dan view left wire dan out. Nah, di sini kita akan memainkannya. Di sini kita lihat. Terapkan pengiriman nih. Pertama itu kita akan membuat yang namanya wire submit prevent self ke Techcom. Nah, kita akan cari di halaman out. Di sini kita cari pembuka Techcom. Nah, ini dia. Kalau di codingan saya itu berada di line 18. Oke, sekarang kita langsung saja wire submit prevent self. Seperti ini. Ya, wire submit prevent self. Yang dimana ini sama seperti action. Tapi karena kita menggunakan left wire, jadi kita tinggal memanggil wire submit prevent self. Nah, nantinya kita akan mengambil si save ini, menjalankan logika save itu di resource, register resource. Nah, tapi kita selesaikan dulu di bagian formulirnya. Kemudian kita akan langsung masuk ke atributnya name. Di sini name kita ganti dengan wire modul. Sebentar, modal. Nah, ini sama seperti kalau logika menggunakan controller itu name ya kita pakai untuk memanggil data yang diinputkan pada formulir. Tapi kalau untuk di left wire kita menggunakan wire model gitu. Nah, kita tinggal sesuaikan seluruh wire. Ini kita akan wire model. Kemudian bagian passwordnya juga wire model seperti itu. Nah, kemudian hapus atribut dari bidang input karena berdasarkan ditangani oleh left wire. Oke. Jadi di sini pasti kalian akan menemukan yang namanya itu required seperti ini. Nah, kita hapus. Kenapa? Karena left wire sudah menangani required dari bawaan frameworknya sendiri. Dari bawaan si left wire itu sendiri. Nah, kita hapus semuanya. Nah, sudah aman. Di bagian form kita menggunakan wire submit prevent to save. Kemudian ini model name, model email, dan model password. Nah, langkah selanjutnya. Ini sudah. Nah,
kita akan masuk ke bagian apa sih namanya? Bentar, kita lihat dulu. Setelah itu dia masuk ke bagian ini nih. Register page. Aduh, keras suara cuy. Kita lihat set. Nah, kita akan membuat seperti ini. Kita akan membuatnya di sini, register page. Nah, pertama kita akan membuat ini seperti ini. Kemudian title dan ini lagi, kalau nggak salah. Oh enggak, pakai ini. Nah, kalau nggak salah ya. Kita lihat. Oh iya, register. Koma. Kalau mau ya. Apa salahnya? Kita lupa ini. Oke, jangan lupa menggunakan ini ya. Set. Gitu. Nah, nantinya ini berguna untuk di bagian ini nih. Jadi titelnya akan berarti register. Kemudian kita akan sesuaikan dengan ini. Kita akan membuat public beberapa variable yang bersifat public. Kemudian kita akan membuat logika save, model save-nya itu. Oke, pertama kita akan membuat public variable name, itu pertama. Kemudian ada email, terus password. Oke. Sudah terbuat. Nah, kemudian kita akan membuat public function save this file. Kita lihat sampai habis ya. Nanggung soalnya. Nah, ini ya. Baru setelah itu kita akan membuat logikanya. Public function save. Nah, di sini kita akan mulai ke logikanya. Kita bikin set seperti ini. This validated, baru kita masukkan item-itemnya yang ada di sini. Ini sesuai dengan apa yang ada di dalam ini nih, apa yang diinputkan oleh user. Jadi ini adalah seperti validation atau syarat-syaratnya. Bisa di sini kita lihat ini name yang diinputkan oleh user, jadi itu wajib. Makanya kita hapus di bagian view-nya itu required-nya, karena kita sudah mengeksekusinya di bagian left wire itu. Nah, maksimal itu maksimal range atau maksimal namanya itu ada 255 kata. Sebentar. Sebentar ya. Apa ini? Oke, lanjut. Nah, kemudian kita akan membuat function untuk save-nya. Nah, di sini kita membuatnya. Kita membuat seperti ini. Bentar, orang tua ya. Nah, kita akan membuat nantinya pada user, kemudian kita akan memanggil model usernya dan membuat. Nah, seperti itu. Dan
kita akan selesai. Oke, kita laksanain dulu ya. Masih di bagian sini kita akan buat user sama dengan user app model karena video ini, kemudian dua kali create. Oke. Nah, oke, kita akan langsung saja memanggil variabel ini. Kemudian name itu kita bikin kayak mana ya? Oh enggak, salah. Name terus ini this name seperti itu. Ya, benar sekali. Oke, lanjut. Kita lanjutkan dulu. Set. Ini email, kemudian password. Nah, ini nggak beda. Kita menggunakan hashmark. Nah, value-nya this password. Nah, seperti itu. Oke, ini kenapa merah? Kita lihat dulu. Kenapa? Seperti ini. Salah menggunakan elemen gitu. Nah, hash ini merah, kita belum buat hash. Nah, seperti itu. Nah, nantinya dia akan langsung login out, function out. Terus out apa? Login, coba. Bisa nggak? User, kalau bisa. Seperti begini. Out, coba ya out. Login. Kita lihat. Out login. Nah, seperti ini. Berarti kita bikin di depannya out terlebih dahulu, baru kita kasih panah. Seperti ini. Oke, udah sama. Kemudian kita bikin dia redirect return redirect intended. Nah, seperti itu. Ini intended itu maksudnya dia akan login ke home page nantinya. Oke, kita lihat lagi apa yang diubah di sini. Ini di bagian apa ini? Kodenya dia aja. Absolute, terus error. Oke, nggak perlu ya. Oke, kita lihat selanjutnya dia setelah membuat error. Ya, ini tampilan error ya. Message, terus atur judul halaman. Terus kita masuk ke bagian login. Bentar kita lihat dulu.
output function. Kita nggak coba ya eksekusi. Siapa tahu ada error atau kendala sama-sama. Ini kalau kalian lihat ada error itu bukan error ya. Tuh. Oke, langsung localhost. Oke, jalan terus login. Dia akan di sini sign up, terus kita akan isi sebagai uco@gmail.com. Terus passwordnya itu 123 sign up. Kita coba. Udah bisa kali ya? Saya kurang tahu ya. Nah, harusnya dia bisa. Nah, kita coba tekan dan cek. Bentar ya. Kita lihat di commerce, bukan application. Aduh, nama user. Belum ada yang ditambah. Kenapa belum ada? Password apa udah aman ya? Sebentar, kita akan lihat di patch-nya terlebih dahulu. Bagian form. Sebentar guys. Submit. Itu dia while submit prevent set. Nah, nggak ubah. Terus where model name. Oke, where model email. Oke, where model password. Oke, harusnya nggak ada yang salah ya. Web artisan optimize clear. Kita coba. Dan ini buttonnya submit, harusnya bisa. Selagi data di dalam form gitu. Namanya uco, terus uco 3. Masuk gitu lah. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar. Udah aman ya? Atau karena ininya sih? Tapi ini kenapa? Gitu. Aduh. Nah, oke, kita akan coba cek ya. Kita tanyakan langsung ke ahlinya. Oke, saya mencoba untuk register menggunakan Livewire, tapi tidak bisa. Apa ada kesalahan pada
page-nya. Udah aman ini. Oh, ada itunya kah? Bentar ya. Record a post. Save this validate. Jadi kita lihat penasaran cuy. Oh, bentar, kita pastiin dulu cuy. Kita buttonnya itu ada apa loh? Button where click save. Gitu. Kita kasih semuanya ya. Bagian form ini. Nih. Oh, kita belum lihat itu ya. Start page. Oke, kita lihat dulu. Model pergi ke user. Udah. Oh, atau dia ke dashboard gitu. Enggak sih. Coba ya, return redirect. Ada yang diubah gitu loh. Coba ya. Kita akan sesuaikan untuk di sini. Oke. Oke, dia udah apa ya? Udah jalan gitu. Oh, bentar. Minimal 6. Oh alah. Ini nih. Coba ya. Biasanya pokoknya dia nggak bisa juga tengok lah. Nah, minimal ada error. Oke. Nah, dia sebenarnya udah ke apa ya? Jadi kita di sini coba bikin minimal itu 6, sedangkan tadi saya masukkan itu berapa? Cuma 2. Hebat. Kita udah pasrah nih cuy. Oh, pakai ini doang. Oh alah. Jadi kita nggak perlu pakai out login ya. Coba. Coba lagi refresh ya. Oke, kita coba lagi ucok. Terus ucok gimana? Aduh, belum coy. Tekan. Oh, berarti udah masuk sebenarnya ya. Coba tes, kita tes Gmail. Terus ininya 126 dan enter. Kita lihat web admin dulu ya. Harusnya bisa sih. Nah, berarti ya. Kita di application, terus user, dan ini error. Oh, udah. Nah, kita lihat di sini ada Uco satu dengan email Uco, satu lagi tes. Oke, oke berhasil ya. Sekarang kita akan buat itu, waduh, cepet amat ya. Oke, kita akan lanjut dengan membuat checkout, mail order, dan ini. Yang pastinya itu root, middleware, out, group, function, dan
kita akan sesuaikan. Saya ini ada AI ya. Root, terus get. Kita pakai get semua ya. Get, ini check out. Oh, enggak. Jadi kita cuma ngambil ini doang. Check out my order. Check out my order, terus success inside. Oke. Jadi kita nggak ketik-ketik ya. Ini udah ada. Set, kita ambil. Terus tempel di sini. Nice. Salah lagi. Ini kita shift. Ini, taruh. Kemudian success dan ininya. Ini shift, klik dan tap. Nah, jadi gini, jika dia user ingin masuk ke URL checkout, dia harus login terlebih dahulu. Out itu dia akan memfilter apakah si user itu sudah login atau belum, apakah dia sudah punya akun atau belum. Itu dia sebagai filter gitu. Jadi jika dia belum login tiba-tiba dia bisa pesan makanan, itu nggak bisa. Pesan barang gitu nggak bisa. Kenapa seperti itu? Oke. Lanjut, dia membuat GUIS. Oke. Dia bikin GUIS untuk ini. Jadi kita bikin seperti ini. Ya, saya karena tidak ada dan di video ada jadi saya sedikit gebrakan. West. Nah, di sini kita tambahkan itu root, post atau get ya? Get. Terus user ID ini kita ganti sama logout function. Fungsinya kita apain dulu? Kita nggak pakai. Kemudian kita baru gimana sih logout stop. Nah, ini dia. Karena kalau di sini saya nggak bisa pakai ini ya. Dan direct apa sih namanya, halaman home. Di sini kita outnya itu langsung yang PDK gitu. Nggak salah gitu ya. Nah, oke, sudah siap. Ini berapa sih lamanya? Udah 20 menit. Oke, lanjut di halaman navbar ini. Waduh, dia udah enak cuy. Nah, gimana? Di navbar. Oke, lihat dulu. Ini nggak perlu lagi ya. Di navbar itu baris 52 ada HS dropdown. Ntar kita rapin dulu cuy. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Apa ini jawabannya? Sampai bawah. Dari ini div sampai bawah. Jakat ya. Terus ngasih out. Ya duluan. Oh, my ordernya aku nggak out. Jadi itu untuk yang udah out. Nah, I see. Jadi kita pakai out. Baru kita masukin lagi gitu. Jika tuh
Jadi si function out itu berfungsi untuk menjalankan jika si user sudah login. Jadi dia memfilter apakah user sudah login atau belum. Nah, jadi sedangkan yang di atasnya itu untuk quest sepertinya itu. Bagian login ini. Nah, login. Kita lihat di mana login. Loginnya kita set terus ini quest. Nah, seperti itu. Keren sih. Oh, aduh. Oke. Username out. Jadi kita udah bisa pakai nih. Set out. Nah, kita pakai yang gini ya. Out besar gitu. Nah, kalian lihat di sini. Udah enak kan? Nah, ini tandanya this user itu udah login. Dan tombol logoutnya ini hilang gitu loh. Ada logout. Mana dia? My account. Apakah di card ya? Oke, kita lanjut dulu. Ya ada itu. Kita nggak ada ya. Drop down menu. Transaction. Kok kita nggak ada gitu. Padahal nih. Apa yang sama loh. Apa goib, apa gimana gitu. Atau kita keluarin. KS drop down. Nah ini nggak keluar juga loh. Harusnya keluar gitu loh. Dia ada HS drop nggak sih? Ada. Oh gitu ya. Ntar gimana pokoknya. Dia pakai aktif overload. Susah juga ya. Atau kita keluarin ya dari si apa sih namanya? Si divnya coba. Set kita keluarin. Apa yang akan terjadi? Kita eksperimen cuy. Nggak terjadi apa-apa. Oke, nggak tahu ya. Apa ada masalah atau apa gitu. Pokoknya harusnya keluar gitu. Di sini sesuai dengan video. Tapi otomatisnya nggak bisa dong. Coba ya, coba. Aku penasaran coba. Aduh, itu lagi loh. Oh, oh. Apa karena ini nih? Ini nggak tahu saya apa gunanya nih. Coba lihat. Nah, sekarang nggak bisa diklik. Ada-ada aja ya. Kok nggak bisa diklik gitu? Oke, mungkin video ini akan dihabiskan untuk apa saja ya. Ya, loh, ini udah 35. Ya, itu. Aduh, mana ya?
bentar. Dia nggak jelas kalau salah. Tapi untuk kita gitu ya. Button ketika ditekan harusnya drop down. Harusnya drop down cuy. Harus di refresh dulu. Tidak bisa gitu. Tapi bisa cek apa ini? Ini kelas AS drop down. Benar. Button. Kelas text ini. Udah ada semua. Ini nggak tahu gua sumpah. Nggak jelas ya, sumpah. Apa ini? Set, loadingnya lama. Kok nggak bisa gitu loh? Apa hilangin AS? Nggak ngaruh. Aneh bentar. Ini masalah ini lama gitu. Lama. Oke, kita keluarin dulu dari si apa ya? Atau karena ini nih. Ada 2 drop down. Gak jelas sumpah. Coba aja ya. Set. Nah, aneh aja kan. Tapi pas ditekan itu masuk gitu loh. Harusnya bisa nih. Nah, tuh. Pokoknya ini. Logikanya belum. Tapi dia maksain jalan outputnya. Padahal cuma bintang doang. Udah sok keras gitu. Kita gimana ya pakai di web itu nih? Atau langsung aja, nggak perlu apa basa-basi banyak cincong gitu. Untuk sementara gue pakai ini ya, karena HS-nya aneh, error. Nah, harusnya dia keluar. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kita coba lagi pakai tes 1 sampai 6. Masuk. Nah, kita sekarang bikin untuk login. Gokil dong. Untuk login, ya kita samain aja ya. Tapi ada beda logika di login page-nya ntar di bagian sininya ada login. Nah untuk ininya sama kita pakai cari form, terus kita bikin where submit prevent save gitu. Nah kemudian apa sih namanya, input ini name itu dari sama wire model. Nah seperti itu, email dan passwordnya juga iya ini dia, wire terus model. Oke. Nah di sini kita akan coba copy ya, apakah seperti ini logikanya gitu. Kita lihat di gamenya dulu, logika halaman login. Dia sama seperti tadi, terus bikin ininya ini pada date. Oke sama seperti ini ya, tapi kita cuma butuh 2. Oke. Kemudian kita akan membuat validasi seperti gila. Kalau kita bikin public function namanya public function
set. Nah, seperti itu. Nah, kita bikin validasinya seperti ini. Kita akan bikin seperti ini, tapi namanya nggak ada. Kemudian di dalam save ini kita akan coba lihat lagi. Dia akan ya bikin ini out attempt seperti ini. Dia akan langsung set seperti ini. Set. Set. Nah, hai. Kita akan lihat ya. Seperti apa ya? Enggak dong. Ini nih. Oke, kita akan lihat gimana cara si kawan ini ya pakai apa ya, logikanya. If out email, nah seperti itu. If out ini session best return. Kurang lebih sama ya. Attempt email ini. Tapi dia pakai itu error gitu. Kita tambahin session gitu. Session flash. Nah, flash error gagal masuk gitu. Terus return apa coba? Return ada intent. Return direct intent. Nah, seperti itu. Di bagian bawah kita nggak pakai ini ya. Oke. Logika sama nih. Jadi kita akan mencek ya. Kita bikin di sini ini if nih. If nah, jika itu diketahui maka dia akan seperti itu, dan ini kita masukkan di sini. Di sini lah. Sini. Seperti apa nih? Oh. Ini. Password. Udah azan lagi. Oh. Salah tadi. Ini di sini. Nah, seperti itu. Kemudian baru ini. Oke. Coba ya. Kalau udah ini udah ya, udahan dulu. Ini mau azan soalnya. Kita tes terus set masukin dari satu, nah masuk. Tapi dia nggak main logikanya. Kenapa? Kok apa yang salah gitu? Langsung aja ya. Langsung aja. Oh, ini nih. Jadi ya itu akan gitulah pokoknya.
for coding, kita cari for coding ya. Ini kenapa hapus ini kue? Karena itu untuk membuat atau mengcreate gitu. Dia menganggap kita itu nge-create data email gitu. Nah, login. Nah, ini dia. Oke, mungkin sekian untuk video bagian login dan apanya. Karena udah kelamaan jadi 45 menit. Terima kasih ya. Oke, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.